Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, salam sejahtera. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian sehat semuanya. Jangan lupa dalam memulai suatu kegiatan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian senantiasa dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya sayangi, sebelum menyampaikan materi tentang perkenalan lingkungan sekolah ini, maka perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya adalah Ibu Sri Sartini yang biasa dipanggil dengan Ibu Tin saja. Dan saya nanti akan mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun anak-anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi MPLS tentang protokol kesehatan. Anak-anakku tercinta, apa tuh protokol itu? Sudah tahu belum? Nah, protokol adalah suatu prosedur, prosedur resmi. Anak-anakku, meski sudah lebih dari 1 tahun ini, pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti, dan termasuk juga negara kita yaitu Indonesia. Beragam upaya terus dilakukan demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang ini. Namun di beberapa negara termasuk Indonesia, pemerintah membuat suatu pedoman atau protokol kesehatan, yaitu untuk menghadapi virus corona ini merajalela. Nah, yang dikenal protokol kesehatan itu adalah dengan 5M. Namun demikian, karena virus ini terus-menerus berkembang, maka pemerintah menambah 1M lagi, yaitu 6M. Nah, anak-anak sekalian, mari kita kupas sebentar apa dan bagaimana tentang 6M itu. Ya. Yang pertama, M pertama adalah mencuci tangan. Nah, kita harus rutin mencuci tangan hingga bersih. Ini adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil maksimal, maka kalian disarankan untuk mencuci tangan dengan sabun bisa, dengan hand sanitizer bisa. Setidaknya selama 20 detik di air yang mengalir, sehingga pada saat terutama sebelum memasak, sebelum makan, setelah menggunakan kamar mandi, kemudian menutup hidung dan sebagainya, ini harus dicuci tangannya di air yang mengalir 20 detik. Itu yang pertama. Untuk apa anak-anak? Mencegah kuman itu tidak masuk ke dalam diri kita. Yang kedua yaitu memakai masker. Nah, anak-anak semuanya, bahwa masker ini tidak hanya dipakai oleh orang yang sakit saja, tapi kita yang sehat pun harus menggunakan masker. Supaya apa? Virus tidak masuk ke dalam pernapasan kita. Jadi masker harus dipakai. Bahkan sekarang berkembang bahwa kita kalau keluar pada kerumunan yang banyak, kita menggunakan masker double. Namun demikian, setidaknya kita harus menggunakan masker. Yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Nah, disebutkan di sini bahwa menjaga jarak itu minimal 1 meter antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hal ini disebabkan apa, anak-anak? Yaitu untuk menghindari terkenanya droplets atau waktu kita bicara, batuk, bersin. Nah, ini
supaya kita tidak tertular melalui pernapasan itu. Sehingga kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Ya. Itu adalah M yang ketiga. M yang keempat yaitu selalu menjauhi kerumunan. Nah, selain 3 hal di atas, maka menjauhi kerumunan itu merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan, sebab semakin banyak dan sering kita bertemu dengan orang lain, orang banyak, maka kemungkinan terinfeksi virus pun semakin tinggi. Nah, oleh sebab itu hindari tempat-tempat kerumunan. Ya, misalnya anak-anak ke pasar, ke mall dan sebagainya lah, ini untuk dihindari dulu ya. Ini adalah M yang keempat. M yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Nah, virus penyakit corona ini bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak kalian menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tidak perlu keluar rumah. Nah, yang keenam, M yang keenam adalah menghindari makan bersama, terutama di luar rumah. Karena apa? Di saat kita makan bersama, kita harus melepas atau membuka masker. Padahal di sekitar kita, sekitar kita ini tampak siapa sebagai sumber penularannya tidak kelihatan. Akan tetapi kalau kita membuka masker dan kita tidak tahu, dampaknya akan memudahkan virus itu masuk ke dalam pernapasan kita. Maka ini rawan sekali akan tertular. Nah, sekalian, demikian itu adalah protokol kesehatan yang harus dijaga dan harus dipatuhi ya, sesuai dengan, kalau kamu bisa melihat gambar yang ada di sini ya anak-anak sekalian, ini baru terdapat 5M. Ya, kita tambah 1 yaitu kita jangan makan bersama. Ya, di luar rumah terutama. Karena apa? Karena di sini kita tidak tahu siapa nanti yang akan menularkan. Ya, itu ya anak-anak sekalian. Jadi 6M yang merupakan protokol kesehatan yang harus kita jaga dan harus kita lakukan. Semoga kamu bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, anak sekalian, itulah yang Ibu sampaikan dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Namun demikian, setelah kamu mendengarkan materi dari Ibu tadi, ada satu tugas yang harus kamu laksanakan, anak-anak ya, sebagai di rumah dan dicatat, yaitu tugas yang pertama. Tugas pertama ya, bisa dicatat. Tugas pertama adalah sebutkan protokol kesehatan yang harus kalian jalankan untuk memutus rantai tertularnya virus corona. Tugas yang kedua, tugas ditulis di kertas folio, diberi nama dan kelas yang nantinya dikumpulkan di sekolah, tetapi pengumpulannya menunggu jadwal. Gitu ya anak-anak ya. Salam sehat, penuh semangat ya. Kerjakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.